Materi pertama yang disampaikan oleh saudari siapa nih? Sylvia. Mohon maaf, Saudari Lipah. Halo, karena kedengaran nggak tadi? ya, kedengaran. Ya, baiklah, untuk materi pertama, persebaran penduduk. Kedengaran jelas suaranya? Ya, kedengaran. Kedengaran. Persebaran penduduk. Penduduk adalah semua orang yang menempati di suatu wilayah atau hukum tertentu dan waktu tertentu, sehingga kita itu mengenal istilah penduduk tetap dan penduduk tidak tetap. Penduduk tetap adalah penduduk yang menempati suatu wilayah dalam waktu lama, sedangkan penduduk yang tidak tetap adalah penduduk yang berada di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Keadaan penduduk di suatu wilayah dalam waktu jangka tertentu selalu berubah-ubah karena dipengaruhi oleh jumlah kelahiran atau biasa disebut fertilitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi yang biasa disebut mobilitas. Persebaran penduduk dan pertumbuhan penduduk itu terjadi secara alami. Pada analisis demografi, digunakan beberapa rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Walau demikian, pertumbuhan penduduk sering diikuti dengan persebaran yang kurang merata. Oke, di sini ada piramida penduduk pada tahun 2010. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa bentuk piramida penduduk di Indonesia pada tahun 2010 itu berada pada kelompok umur muda. Dilihat di sini ada umur dari 5 sampai 9 tahun itu paling banyak penduduknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa angka kelahiran pada tahun 2010 di Indonesia itu cukup tinggi. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Risna. Dipersilahkan. Mungkin karena terkendala jaringan. Oke, baik. Saya nyambung. Rasio jenis kelamin. Pengertian rasio jenis kelamin
Rasio jenis kelamin seks ratio merupakan suatu angka perbandingan jumlah penduduk antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Apakah ada suaranya? Ada Jaki suaranya. Kemudian tujuan umum rasio jenis kelamin. Tujuan umum dari rasio jenis kelamin adalah untuk mempelajari pola atau perubahan rasio jenis kelamin menurut golongan umur. Yang tadi itu tujuan umum. Ini kemudian tujuan khususnya, yaitu untuk mempelajari konsisten rasio jenis kelamin menurut golongan umur, yaitu menurunnya rasio jenis kelamin yang sejalan dengan meningkatnya golongan umur. Kemudian untuk mempelajari tentang adanya pengaruh migrasi atau wilayah pemukiman dengan karakteristik khusus. Rumus rasio jenis kelamin dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Apa nih, yuk? Langsung aja ke contohnya lah. Sebenarnya lah materi seorang. Jumlah penduduk di desa A ada 2.500 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 1.000 orang dan penduduk perempuan berjumlah 1.500 orang. Maka rasio jenis kelamin sebagai berikut. Rasio jenis kelamin 1.000 dibagi atau 1.000 kan tadi laki-lakinya jumlah 1.000, biniannya siapa nih begini? Hadang, Bu. Iya, ini yang men-share nih Risna kah? Men-share PowerPoint-nya. Ini Bu Risna tuh, Bu. Oh iya, apa tidak perlu Tapi diperbesar? Soalnya kalau diperbesar biasanya memang versi menurut kita itu berpindah, padahal masih slide yang sama. Nah, diperkecil aja Risna. Tidak usah slideshow. Oh ya sudah. Nah, silakan dilanjutkan. Maaf, keluar, Bu. Oke. Mungkin yang lebih jelasnya kepada Risna menyambung materi tadi. Yang di contohnya. Bisa menyontohkan. Baik, yang contohnya ini kan rumusnya tuh tadi rasio jenis kelamin sama dengan jumlah penduduk laki-laki itu dibagi dengan jumlah penduduk perempuan, kemudian dikali 100. Contohnya, jumlah penduduk di desa A ada 2.500 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 1.000 orang dan penduduk perempuan berjumlah 1.500 orang. Maka rasio jenis kelaminnya adalah rasio jenis kelamin sama dengan dari penduduk laki-laki itu 1.000, kemudian dibagi yang dari penduduk perempuan. Jumlahnya itu 1.500. Jadi 1.000 dibagi 1.500. Kemudian dikali 100 sama dengan 66,67. Jadi dari hasil itu menunjukkan bahwa jika ada 100 penduduk perempuan, maka ada sekitar 67 penduduk laki-laki. Kemudian dalam
Contoh yang lebih sederhananya misalnya di dalam kelas ada siswa laki-laki sebanyak 18 orang dan siswa perempuan sebanyak 20 orang. Maka rasio jenis kelaminnya adalah rasio jenis kelamin sama dengan dari siswa laki-laki yaitu 18, kemudian dibagi dari siswa perempuan yaitu 20 dikali 100. Jadi sama dengan 0,9 dikali 100 sama dengan 90. Jadi dari hasil itu berarti jika ada 100 siswa perempuan maka ada 90 siswa laki-laki. Ya, seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya moderator. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selvia Erekawati. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada materi usia perkawinan. Nah, perkawinan ini berasal dari bahasa Indonesia yang asal katanya adalah kawin, yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria untuk membentuk rumah tangga dan memiliki keturunan. Jadi perkawinan itu adalah suatu seseorang yang membentuk suatu keluarga yang merupakan elemen terkecil dalam kerangka masyarakat sosial. Dan perkawinan yang sehat itu memenuhi kriteria umur calon pasangan suami istri yang ideal, yaitu dengan kurun waktu 20 sampai 35 tahun ya, dari keduanya, baik mempelai calon suami ataupun istri, karena akan mempengaruhi dari kesehatan emosional dan mental seseorang tersebut. Terus usia perkawinan menurut KHI. Di ketentuan batas usia pernikahan itu dalam pasal 15 ayat 1 berbunyi, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang tadi. Yakni calon suami itu sekurang-kurangnya 19 tahun, sedangkan yang istri itu 16 tahun. Itu menurut KHI. Sedangkan usia kawin yang ideal itu adalah minimal bagi perempuan itu 21 tahun, sedangkan laki-laki 25 tahun. Jadi, tapi di Indonesia sendiri itu biasanya ada yang pernikahan dini. Mungkin itu faktornya karena adat, agama, ataupun pendidikan. Tapi yang idealnya adalah minimal laki-laki 25, sedangkan perempuan 21 tahun. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baiklah. Dibuka sesi tanggapan atau tanya jawab. Bagi kawan-kawan yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, dipersilahkan. Amun kada kawa di chat kah? Tuh. Oke, ada pertanyaan 4 orang bang dah nih. Oke, kami tutup dulu. Kalau ada waktu, nanti buka sesi pertanyaan lagi.
Ya, sambil menunggu penyaji menjawab lah, biar cepat Ibu absennya Ibu panggil aja dulu lah. Beberapa sudah Ibu contreng tadi. Tira Ratih, ada Tira? Ada, Ibu. Ya. Arifah. Arianto. Ada Arianto? Rianto hadir Bu. Hadir Bu. Ah, ya. Alifah Nur Nekma. Ada. Hadir, Bu. Ya. Meliani. Hadir, Ibu. Ya. Muhammad Irham. Hadir, Bu. Elma. Hadir, Bu. Fauzia. Ada Fauzia? Fauzia hadir, Bu. Oh, ya. Rizko. Rizka Hafizia. Hadir, Bu. Hadir. Rahmat Wahyudi. Rizka Maulidah. Hadir, Ibu. Meisya Adi Saputri. Hadir, Ibu. Magfirah. Nur Laila. Ehsan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nur Laila hadir, Bu. Ya. Berarti yang belum Ibu isi Magfirah sama Mafira ada, Bu. Tadi putus-putus gue suaranya. Iya, Magfirah ada. Rahmat Wahyudi lah yang belum. Ya, penyaji sudah siap menjawab pertanyaan atau masih berdiskusi? 13.53. Nah, berarti kalau sambil menunggu lah kita yang tebak-tebakan dulu. Nah, bagikan. Nah, sudah kelihatan lah. Udah, Bu. Nah, ya sekarang nih silahkan yang kalau inilah penyaji silahkan berdiskusi memikirkan jawaban. Nah, ini peserta yang lain aja dulu. Nah, jadi ini silahkan nanti kalian lihat warna apa yang berputar lah. Ya, 1, 2, 3. Nah, sudah kan lah? Nah, warna apa yang berputar tadi? Pink sama hijau, Bu. Kalau salah satu. Ada yang pink. Pink pakai ungu gitu, Bu. Oh iya, pink. Anggap aja yang ungu. Ungu itu pink. Jadi ada pink dengan hijau. Ini rata-rata warna pink tadi yang berputar lah. Tinggi, Nah, Bu. sekarang Ibu perintahkan semuanya fokus ke yang angka tambah ini di tengah. Coba fokuskan mata kalian di tengah. Nah, akhirnya sekarang yang berputar warna apa? Bu. Hijau, Ibu. Hijau. Hijau, Bu. Hijau. Siapa yang masih warna pink? Nah, adalah Ada, Bu. Pink, ungu, hijau. yang berputar aja satu. Yang berputar warna apa? Fokus ke angka tambah itu. Nah, coba ya kalau yang masih warna pink
lihat yang terambah itu lihat, aja yang tambah itu diam. Nah, itu semakin jelas, semakin kita jauh, Bu. Semakin fokus, semakin jelas hijaunya. Ya Nah, Bu, sudah hijau Bu. berubah kah? Oh ya, nah, sudah hijau. Aman berarti. Bisa fokus. Pokoknya kalau masih ada yang warna pink atau keunguan, nah ini belum fokus. Tapi kalau kita menatap tajam, fokus di tengah, maka semakin jelas akhirnya yang terputar itu warna hijau. Nah, ini hikmahnya. Suara ibu double. Oh, Nur Hayati karena aktif inilah suaranya. Nah, oh ya, sudah. Nah, jadi alhamdulillah yang pertama tadilah ketika Ibu minta kalian menebak warna pink atau hijau, rata-rata menyampaikan warna pink. Kemudian ketika diarahkan atau disampaikan untuk fokus lah, fokus melihat yang di tengah. Semakin kita fokus, semakin jelas akhirnya berputar itu warna hijau. Nah, kalau masih ada yang pink, Ibu minta lagi tadilah coba betul-betul arahkan mata kita ke angka tambah dan ternyata memang warna hijau yang berputar. Nah, ini sebagaimana aktivitas proses apapun sebenarnya bisa kita sematkan lah hikmah dari ice breaking ini. Namun kalau kita ambil dari sisi aktivitas belajar, nah ini apalagi kondisi jam inilah jam habis hujan, habis makan, nah, habis Jumatan, masa-masa ngantuk, nah ini atau pada kegiatan yang lain khususnya ketika kuliah, nah ini. Jadi kalau Anda fokus, nah terpusat pada satu tujuan, maka godaan-godaan tidak akan mengganggu Anda. Nah ini latihan untuk fokus ya, belajar konsentrasi dengan baik. Nah berarti tadi masih belum, tapi akhirnya ketika konsentrasi, Ibu minta tadi fokus kan akhirnya konsentrasi, mencurahkan pusat perhatian ke angka tambah tadi akhirnya memang berubah. Nah itu sama halnya dengan aktivitas apapun lah. Kalau pertemuan awal apa Ibu bertanya terkait dengan bakat, minat, nah hobi, nah ini kan kemudian juga ketika kalian memilih jurusan BPI, nah memilih untuk kuliah kan dari sekian teman-teman, kalianlah yang terpilih di jurusan BPI inilah sehingga memang ketika meniatkan untuk kuliah, nah ini betul-betul memang ya fokus kuliah. Walaupun memang yang lain itu kan yang pendukung akademik, nah ini kan salah satunya organisasi, kemudian kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, nah ini itu silahkan diikuti. Namun ketika kita fokus memang akhirnya tidak akan goyah, nah tidak akan terganggu lah. Nah dengan rayuan-rayuan yang di samping, nah ini di saat yang lain misalnya asik bekerja tidur, nah kita belajar, nah kita kuliah, nah itu fokus di sinilah. Jadi kalau dalam hal apapun kalau kita fokus, nah itu maka kita akan konsentrasi betul-betul dengan target yang ingin dicapai lah. Nah itu poinnya. Ini selingan sajalah ice breaking kali ini. Nah ini entah ini mungkin ada yang sudah pernah atau yang belum, namun memang memusatkan perhatian itu memang ternyata akhirnya mudah. Nah awalnya boleh jadi kita bingung karena memang tidak fokus. Ketika kita fokus, memang kita melihat. Nah semakin kita memfokuskan semakin jelas tadi warna hijau yang berputar. Nah sama halnya dengan apapun nanti kalau kalian menginginkan target-target tertentu. Ya, selanjutnya Ibu serahkan ke penyaji lah. Nah, persilahkan. Izin Bu menjawab dari pertanyaan Novita. Jadi pertanyaannya tadi, apa tadi? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya rasio jenis kelamin? Kalau ada, tolong sebutkan. Jawabannya ya tentu saja ada. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecil rasio jenis kelamin itu ada 3.
jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan jumlah migrasi. Rasio jenis kelamin akan mengalami peningkatan apabila terjadi peningkatan jumlah penduduk laki-laki melalui kelahiran, terjadi peningkatan angka kematian penduduk perempuan, serta terjadi peningkatan migrasi masuk penduduk laki-laki. Seperti yang dipaparkan pada PPT, bahwa rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Mungkin itu saja yang bisa. Ada yang ingin menambahkan dari kawan-kawan? Kepada saudari Novita, apakah bisa dipahami? Amun kita paham pada hija. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa menambahkan juga. Maaf pemateri, izin masuk. Oke, Pak Uji ya. Izin menambahkan, sebelumnya perkenalkan, ngaran Ulun Fauziah. Nah, faktor yang mempengaruhi rasio jumlah kelamin tadi kan sudah dijelaskan oleh pemateri. Tadi ada jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, jumlah kelahiran dan kematian. Tingginya kelahiran, ini kan faktor yang mempengaruhi rasio jenis kelamin pada suatu wilayah aja. Misalkan tingginya jumlah kelahiran pada suatu wilayah itu juga mempengaruhi, misalnya kelahirannya tinggi atau kematiannya tinggi. Jadi kelahiran dan kematian. Nah, kemudian Fauzi ingin menjelaskan yang masalah migrasi. Jadi kenapa migrasi ini berpengaruh pada jumlah rasio jenis kelamin? Migrasi, banyaknya masyarakat, misalnya di daerah perkampungan aja, wilayah perkampungan. Yang laki-laki biasanya memilih untuk merantau, bekerja ke luar daerah, yang mana di daerah tersebut juga memiliki kekayaan alam yang banyak, kemudian kesuburan tanah atau pembangunan industrinya yang lebih meningkat, sehingga jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki kebanyakan itu berpindah tempat ke wilayah kota, sehingga itu juga mempengaruhi faktor rasio jenis kelamin. Nah, ini juga sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya yang mengenai faktor penyebab persebaran penduduk itu. Jadi, itu juga mempengaruhi karena kebanyakan dari laki-laki itu bekerja ke wilayah lain karena mungkin di wilayah lain itu persebaran sumber daya alam atau kesuburan tanahnya itu lebih tinggi. Jadi persebaran penduduknya itu tidak merata dan itu juga yang mempengaruhi dari rasio jenis kelamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Uji ya. Love you. Astagfirullah. Baik, izin masuk. Izin menjawab pertanyaan dari Rusidawati. Bagaimana pendapat dan tanggapan para pemateri mengenai anak-anak yang menikah di usia di bawah 19 dan 16 tahun, yang mana seringkali pasti kita dapatkan anak-anak menikah baru lulus SD atau malah belum lulus SD, yang mana hal tersebut sering mengakibatkan perceraian. Nah, jadi itu tanggapan dari pemateri itu
Yang pertama, peran orang tua. Karena orang tua kan yang mengawasi anak-anak untuk berbuat apa saja. Misalnya nih, ketika orang tua tidak mengizinkan anak tersebut untuk menikah, maka tidak akan terjadi pernikahan, kecuali memang ada hal-hal tertentu, misalnya hamil di luar nikah, ataupun pergaulan-pergaulan yang kurang, yang menyimpang. Jadi tuh maka akan terjadi pernikahan dini, karena kan faktor pernikahan dini itu antara agama, pendidikan, terus sama lingkungan dan adat itu yang menyebabkan pernikahan dini. Jadi tanggapan mengenai hal tersebut itu, yang pertama itu peran orang tua, bagaimana mereka mendidik dan mengasuh pendidikan mereka dan mengawasi tentang hal tersebut. Nah, menurut BKKBN sendiri itu menyarankan kaum muda itu untuk menghindari pernikahan di usia dini, karena untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyakit misalnya kanker leher rahim. Nah, mungkin upaya pencegahan pernikahan di bawah umur itu akan lebih efektif ketika bila anggota masyarakat itu turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di usia dini tadi. Seperti itu. Mungkin kalau kawan-kawan ada yang mau menambahkan, silahkan. Dari kawan-kawan sendiri, apa ada yang ingin ditambahkan? Izin menanggapi pemateri. Menambahkan. Nurhayati kan? Ibu. Kalau menurut ulun, pernikahan dini itu memiliki dua sudut pandang, yang mana ketika kita berpikir ke hal yang positif, pernikahan dini itu sesuatu yang dianggap bagus karena ia mencegah perbuatan zina. Tapi ketika kita berpikir dalam sisi lain, pernikahan dini itu sesuatu yang nantinya akan membawa pengaruh. Karena apa? Pendidikannya terbatas, pendidikannya terhenti, habis itu usianya, yang mana ketika usia tersebut perceraian dini memiliki potensi yang tinggi karena tidak adanya kematangan dalam usia pernikahan. Tapi dari itu semua sebenarnya ada juga kerugiannya, yang kayak misalkan nih, di secara agama ia sah menikahnya, tapi secara negara ia kada tercatat, dan nantinya itu akan mempengaruhi pulang ke anak-anaknya yang lain, ke anak-anaknya, bukan sih, ke keturunannya. Karena apa? Ketika ia hamil ataupun setelah ia mempunyai anaknya tidak bisa tercatat di negara karena pernikahannya masih di bawah umur. Sekian. Izin menanggapi juga pemateri. Dipersilakan kepada Alif. Iya, tadi pertanyaannya bagaimana pendapat dan tanggapan para pemateri mengenai anak-anak yang menikah di usia di bawah 19 dan 16 tahun, yang mana seringkali atau pasti kita dapatkan anak-anak menikah baru lulus SD atau malah belum lulus SD, yang mana hal tersebut sering mengakibatkan perceraian. Misalnya menurut saya pribadi ya, Indonesia ini, kalau di Indonesia, Kalimantan itu terbanyak nomor 3, kalau nggak 3, 2 setelah Sulawesi.
Dan untuk Kalimantan Selatan sendiri, untuk datanya setelah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan eh, kabupaten apa gitu yang terbanyak di Kalimantan Selatan dan menurut Ulun ketika si anak ini mengadakan atau orang tuanya yang mengadakan perkawinan usia anak itu bukannya tidak baik dan tidak boleh, tapi kita perlu memperhatikan dulu dari segi psikis si anaknya apakah emang siap untuk menikah atau belum seperti itu. Lalu kemudian eh, negara Indonesia adalah negara yang penduduknya terbesar setelah Cina. Ya, setelah Cina kalau ada salah. Jadi kalau ada perkawinan usia anak, menurut ulun lebih baiknya, alangkah lebih baiknya dicegah. Walaupun seperti kata Nurhayati tadi, boleh dan dalam agama itu sah, tetapi untuk kondisi psikis si anak sendiri dan juga kesiapan mentalnya untuk menikah itu belum ada, dan dari segi kesehatan pun reproduksi dan segala macamnya itu masih belum siap, tidak hanya segi reproduksinya saja tapi kondisi psikisnya pun belum siap untuk mengadakan pernikahan. Nah, seperti itu pemateri. Terima kasih Alifa. Oke, dari teman-teman yang lain, adakah lagi yang memberikan Izin masuk. Baik. Silakan. Menurut saya, setelah banyaknya tadi yang memberikan tanggapan, kita lihat bahwa selain orang tua yang menjadi faktor utama sebagai penundaan pernikahan dini, ternyata lingkungan dan agama itu menurut saya memang benar-benar juga mempengaruhi dari pernikahan dini tadi. Lingkungan yang paling utama lah kalau kita lihat dari apalagi kayak misalkan banyak kekawanan tuh yang nikah dini, pasti kita nih juga kayak wah kayak pengen juga nih kayak gitu, apalagi kayak disambat-sambat juga dengan teman. Nah, maka dari itu kita nih kayak sebagai penyuluh apa nih kayak memberikan tuh kepada lingkungan tuh bahwa pernikahan dini tuh akan apa tadi Jara Hayati kayak menyebabkan kedepannya tuh hal yang tidak baik, apa kayak kayak masih kurang tuh kalau kita nikah dini banyak kayak apa tadi mengganggu psikis yang kayak gitu. Nah, jadi apa namanya kalau kita simpulkan juga lagi dari agama memang boleh kan tadi Jar Hayati juga Jar Alipa juga, tapi kalau kita lihat dari kedepannya itu masih banyak yang mengganggu kehidupan kita yaitu baik kita tahan dulu. Nah kayak itu, jadi kesimpulannya bahwa selain dari orang tua tadi lingkungan dan agama itu mempengaruhi juga gitu bahwa apa nih banyaknya peningkatan pernikahan dini. Nah itu, terima kasih. Dari kawan yang lain, apa ada lagi menurut yang berbeda? Atau kembalikan ke penanya aja Zaki. Kepada penanya, apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa. Terima kasih pemateri dan penanggap Saudari Alipa, Hayati, sama Saudara Ardi atas tanggapannya tadi. Oke, terima kasih.
Izin masuk ke materi. Ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Rizka Maulidah. Iya. Pertanyaannya tadi, bagaimana kebijakan pemerintah dalam persebaran penduduk di Indonesia? Jadi ada beberapa program pemerintah untuk mengatasi persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada antar kerja antar daerah. Sehubung kurangnya tenaga kerja yang ada di suatu daerah, maka daerahnya yang memiliki tenaga kerja, kelebihan tenaga kerja akan menyalurkan tenaga kerja yang lain itu ke daerah yang kekurangan tenaga kerja. Setelahnya, yang kedua, upaya pemerintah untuk mengatasi persebaran penduduk yaitu transmigrasi. Salah satu cara utama untuk yang efektif untuk mengatasi masalah persebaran penduduk itu dengan cara transmigrasi. Tujuan dari transmigrasi ini sendiri itu memeratakan persebaran masyarakat yang ada di Indonesia, meningkatkan taraf hidup transmigran, mengelola sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, meningkatkan keamanan dan pertahanan di Indonesia. Yang ketiga, memeratakan pembangunan. Memeratakan pembangunan tak hanya di suatu daerah pusat saja, tetapi pemerintah akan memeratakan pembangunan juga ke daerah-daerah terpencil. Yang keempat, membangun industri kecil di pedesaan. Kebanyakan masyarakat desa memilih pindah ke perkotaan dengan harapan mereka dapat merubah nasib mereka. Padahal hal ini dikarenakan banyak macam-macam bencana alam yang ada di Indonesia dan daerah pedesaan yang memang masih kurang industrinya. Sehingga masyarakat desa memilih untuk pindah ke perkotaan. Padahal salah satu sehingga membuat masyarakat pedesaan memilih keluar desa. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan membangun industri kecil yang ada di daerah pedesaan sehingga mengurangi jumlah penduduk yang dari yang desa lari ke kota, sehingga masyarakat juga dapat membangun desanya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, memusatkan industri besar yang ada di daerah. Cara lain untuk menarik masyarakat untuk mau bertransmigrasi ke daerah yang jarang ada penduduknya, yaitu memusatkan faktor penghambat perubahan sosial budaya dan industri besar di daerah yang masih sedikit jumlah penduduknya, sehingga masyarakat di daerah yang padat tertarik untuk mengadu nasib ke daerah tersebut. Selanjutnya, mensosialisasi program keluarga berencana. Persebaran penduduk yang tidak merata itu disebabkan salah satunya karena tingkat kelahiran yang cukup tinggi. Nah, untuk itu pemerintah mengambil kebijakan program keluarga berencana untuk mengatasi peningkatan angka kelahiran dan mengadakan sosialisasi mengenai program keluarga berencana. Lalu ada lagi menunda usia perkawinan. Di Indonesia sendiri masih banyak sekali penduduk-penduduk yang menerapkan kawin di usia muda. Tentunya hal ini membuat tingkat kepadatan penduduk itu semakin banyak. Jadi untuk itu pemerintah bisa membuat peraturan mengenai penundaan usia kawin di usia muda. Salah satunya tadi minimal usia menikah itu untuk perempuan 20 sampai 25, sedangkan laki-laki 25 sampai 30. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada kawan-kawan lainkah yang hendak menambahkan jawabannya? Ada pemateri. Silakan. Ya, mohon maaf Ulun masuk lagi. Ulun cukup tertarik, sebelumnya Ulun Fauzia cukup tertarik dengan yang disampaikan oleh pemateri tadi mengenai pemerintah yang membangun industri di daerah desa terpencil ya, seperti itu ya Saripah ya. Nah, jadi menurut Ulun dan pengalaman karena Ulun orang desa, ya bisa dibilang desa Ulun tuh desa terpencil karena jaringan aja susah di sana itu. Jadi
ada oknum pemerintah, anggaplah kalau kami di situ kepala desa yang membangun industri, dari pemerintah itu setiap desa mendapatkan anggaran kalau nggak salah sekitar 1 M. Jadi setiap desa itu diberikan sejenis kebijakan sendiri untuk membangun desanya dengan cara apapun, pembangunan berupa jembatan atau mungkin industri-industri. Ternyata setelah dibangun industri besar-besaran menurut Fauzia itu, karena proyeknya itu lumayan. 1 M untuk membangun desa itu lumayan untuk kalangan warga desa sendiri. Jadi ternyata setelah proyek itu dibangun berupa usaha percuma karena sumber daya manusianya tidak memiliki keahlian. Jadi alangkah lebih baiknya dari pemerintah itu bukan hanya membangun industri di daerah terpencil, tapi juga mengadakan pelatihan atau mungkin sejenis sekolah atau pendidikan bagi warga masyarakat, karena warga masyarakat di daerah desa terpencil itu memiliki pendidikan yang dianggap kurang. Bahkan masyarakatnya untuk kuliah pun anak-anaknya itu agak jarang ada masyarakat yang mau menguliahkan anak-anak mereka. Jadi sih ya memang kalau udah waktunya menikah ya menikah. Jadi kurang lah untuk keahlian dari masyarakat itu sendiri. Jadi tidak hanya untuk industri kecil di daerah terpencil saja, tapi keahlian dan kebisaan dari masyarakat itu juga perlu diasah, karena selama ini yang ada di masyarakat cuman hanya sekedar ilmu dari turun-temurun. Misalkan kalau di daerah Fauzi itu daerahnya itu bertani. Jadi dari orang tua, dari nenek, datu itu diajari anak-anaknya itu cuma diajari masalah bertani. Sekolah pun ya sekolah di desa dengan sekolah di kota ya jauh kita ketinggalan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Claudia. Apakah kawan-kawan lain ada yang harus menambahkan lagi? Apakah kepada penanya bisa dipahami? Apa mungkin ada dari kawan-kawan yang lain ingin menambahkan juga? Izin masuk dari ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Anjeli. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab dari persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia? Jadi, persebaran penduduk yang tidak merata itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bisa dilihat dari jumlah penduduk yang meliputi faktor kependudukan. Misalnya itu seperti yang kelahiran yang tidak merata, dari kematian, atau bisa juga dilihat dari perpindahan atau migrasi. Kemudian juga dari faktor ketenaga kerjaan, seperti laju pertumbuhan penduduk dan tersedianya lapangan kerja. Kemudian juga bisa dilihat dari faktor pendidikan, seperti fasilitas pendidikan yang tersedia dan kesadaran pendidikan dari masyarakatnya. Kemudian faktor kesehatan, seperti tersedianya sarana kesehatan yang memadai. Kemudian juga dari faktor perumahan dan lingkungan hidup, seperti tersedianya hunian yang layak dan akses terhadap air bersih yang mudah. Demikian penjelasan dari saya. Kepada penanya, apakah bisa dipahami? Dan dari kawan-kawan, apa ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan pemateri. Silakan Irham. Persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata dapat dilihat dari data sensus penduduk. Mengutip Sekretariat Kabinet Indonesia Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri
menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, dengan luas 7% dari total luas Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh kurang lebih 56,10% penduduk Indonesia. Jumlah ini setara dengan 151,6 juta orang. Kemudian, pulau terdapat kedua di Indonesia adalah Sumatera, disusul Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, Papua. Persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kesuburan tanah, kedua, pengembangan industri, tiga, kualitas pendidikan, dan keempat, persebaran dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang merata. Itu dari saya. Bu, apakah ini dibuka sesi tanya jawab ulang kah atau Oh ya, kenapa dicukupkan aja, Zaki, mungkin ditutup dulu. Ada Lanjut, Bu. yang menambahkan? Elma lah. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf dalam makalah kami ini banyak kekurangan. Terima kasih semua yang telah menanggapi dan memberikan saran. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu yang lebih detailnya menjelaskan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah. Penyaji lah hari ini sudah menyampaikan terkait dengan materi pembangunan dalam bidang kependudukan. Nah ini, jadi dipandu oleh Muhammad Zaki, kemudian tadi ada Risna, Syarifah, dan juga Selfie. Terima kasih kepada penanya, ada Rizka Maulida, Novita, Angeli, kemudian ada Rusyidawati. Nah termasuk tadi beberapa yang menambahkan juga ya, lumayan banyak, ada Ardiansyah, Irham, Elma, Nurhayati, Alifah, nah kemudian Pauziah juga 2 kali tadi menambahkan. Nah ini sudah Ibu catat juga. Nah namun untuk penjelasan dari Ibu, karena tadi juga ada beberapa yang mencat pribadi lah, suaranya tidak terlalu jelas. Nah sehingga memang penjelasan secara umum terkait dengan penyamaan persepsi dan juga timbal balik dari pertanyaan yang sudah ditanyakan maupun juga yang sudah dijawab oleh penyaji akan Ibu sampaikan di grup WhatsApp kelas lah. Ya, jadi terima kasih banyak. Ibu